Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman, semoga selalu sehat. Nah, pada video kali ini kembali lagi bersama saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada segmen ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar, yaitu dari Kak Sinta ya, yaitu tentang tagihan. Nah, tentunya kalau ada tagihan berarti transaksi tersebut berhubungan dengan transaksi secara kredit atau akun utang piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman, semoga selalu sehat. Nah, pada video kali ini kembali lagi bersama saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada segmen ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar, yaitu dari Kak Sinta ya, yaitu tentang tagihan. Nah, tentunya kalau ada tagihan berarti transaksi tersebut berhubungan dengan transaksi secara kredit atau akun utang piutang, begitu ya. Nah, transaksi kredit itu sendiri adalah transaksi yang tidak menggunakan uang secara tunai dalam kegiatan jual beli baik barang maupun jasa ya. Oke, selanjutnya adalah transaksi kredit itu bisa terjadi karena beberapa hal. Nah, di antaranya yang pertama adalah contohnya adalah kita sebagai pengusaha mendapat jasa servis mobil, tetapi oleh pelanggan sudah dibayar terlebih dahulu dan servisnya belum diselesaikan. Nah, sehingga akun yang muncul nanti adalah akun pendapatan diterima di muka dan kas. Kenapa kok pendapatan diterima di muka? Sama halnya kita itu memberikan DP kepada bengkel tempat kita menserviskan mobil, sedangkan mobil kita belum diselesaikan. Misalnya seperti itu. Nah, DP itu disebut pendapatan diterima di muka bagi pengusaha. Nah, yang kedua itu kita sebagai pelanggan sudah mendapatkan jasa servis mesin dari suatu perusahaan jasa. Nah, kita menserviskan mesin kita karena rusak di perusahaan jasa lain. Tetapi kita belum membayar jasa tersebut. Nah, akun yang muncul nanti utang usaha dan beban pemeliharaan. Nah, kalau di dalam PDA atau persamaan dasar akuntansi, beban itu akan mengurangi modal. Jadi di persamaan dasar akuntansi atau PDA itu nanti yang diisi adalah kolom utang usaha dan kolom modal, gitu ya. Oke, yang ketiga itu karena kita sebagai pengusaha sudah menyelesaikan jasa servis kepada sepeda motor misalnya, tetapi oleh pelanggan belum dibayar, padahal servis sepeda motornya sudah diselesaikan oleh kita pengusaha. Nah, akun yang muncul di sini adalah piutang usaha dan pendapatan jasa. Nah, sedangkan di dalam PDA, pendapatan jasa itu nanti akan menambah modal. Nah, ketiga hal ini merupakan transaksi yang berhubungan dengan tagihan atau kredit. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dari ketiga beberapa hal ini. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita sebagai pengusaha mendapat jasa servis mobil, tetapi oleh pelanggan sudah dibayar terlebih dahulu dan servisnya belum diselesaikan, gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini akan terjadi kegiatan utang piutang pastinya. Nah, utang terjadi pada kita sebagai pengusaha. Jadi kita punya utang kepada pelanggan. Karena kenapa? Karena mobilnya belum selesai diservis tetapi oleh pelanggan dibayar terlebih dahulu. Sedangkan piutang akan terjadi pada pelanggan sebagai pemilik mobilnya. Nah, kita contoh saja langsung biar paham ya. Nah, ini contohnya.
pada tanggal 1 Oktober 2020, kita pemilik bengkel agung, jadi kita pengusaha bengkel agung, mendapatkan jasa servis dari pelanggan, yaitu Pak Ahmad, berupa mobil. Nah, jika dihitung jasa yang harus dibayar oleh Pak Ahmad saat mobil selesai diservis itu senilai 2 juta. Nah, pada hari ini juga Pak Ahmad membayar seluruh jasanya terlebih dahulu, tetapi mobil akan selesai diperbaiki dalam waktu 5 hari. Jadi pada tanggal 1 Oktober itu bengkel agung kita menerima jasa servis dari Pak Ahmad 2 juta, tetapi mobilnya belum selesai dikerjakan, akan selesai dalam 5 hari lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita punya utang kan? Nah, pada kejadian ini, yang harus dibuat oleh kita sebagai pemilik bengkel adalah akun pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka itu kata lainnya adalah utang. Kita boleh menggunakan utang usaha, tetapi dalam hal ini sebaiknya menggunakan akun pendapatan diterima di muka dan akun kas. Kenapa kok akun kas? Karena kita telah menerima uang dari Pak Ahmad. Otomatis kas kita bertambah. Dan pendapatan diterima di muka kita juga akan bertambah. Jadi, PDA-nya adalah pendapatan diterima di muka bertambah dan kas bertambah. Masing-masing nilainya adalah 2 juta. Artinya, kolom pasifa yang diwakili dengan akun pendapatan diterima di muka bertambah dan kolom aktiva yang diwakili dengan akun kas juga akan bertambah. Sehingga akan terjadi keseimbangan antara aktiva dan pasifa. Dalam PDA itu aktiva dan pasifa kan harus seimbang. Jadi aktiva sama dengan pasifa. Kenapa demikian? Karena dua akun tersebut merupakan unsur dari pasifa dan unsur dari aktiva. Sehingga jika pasifa bertambah, maka bisa terjadi juga aktiva bertambah. Nah, untuk bagaimana pencatatannya adalah, nah silahkan perhatikan tabel berikut. Nah, itu tabel bengkel agung, jadi persamaan dasar akuntansinya bengkel agung per 31 Oktober 2020 ya. Jadi karena bulannya adalah Oktober 2020, kemudian tanggalnya, oh maaf ya, seharusnya itu tanggalnya 1 Oktober ya, bukan 3 Oktober ya, mohon maaf. Oke, untuk kolom yang diisi tadi adalah, nah di sini tadi kas ya, kas bertambah senilai 2 juta, jadi di sini harus ada kas bertambah senilai 2 juta, kolom kas yang ditambah. Ini tanggal 1 ya, ini bukan tanggal 3 ya, ini salah ketik ya. Oke, kemudian tadi ada pendapatan diterima di muka, ya ini kan, pendapatan diterima di muka bertambah senilai 2 juta. Nah, di sini, kolom pendapatan diterima di muka bertambah senilai 2 juta. Nah, itu untuk hal yang nomor 1. Jadi, kita yang punya utang atau pendapatan diterima di muka. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya adalah hal yang nomor 2, kita bengkel agung itu sebagai pelanggan. Nah, kadang meskipun kita itu sebagai pengusaha atau pengusaha bengkel, tetapi kadang-kadang mesin kita itu rusak, kita belum tentu bisa memperbaikinya sendiri. Nah, kita butuh jasa perusahaan jasa yang lain untuk memperbaikinya. Nah, seperti itu ya. Kita masih sebagai bengkel agung. Kita pelanggan sudah mendapatkan jasa servis mesin dari suatu perusahaan jasa, tetapi kita belum membayar jasa tersebut. Nah, mesin yang sudah kita serviskan itu sudah selesai, tetapi kita belum membayarnya. Nah, gitu. Maka kita punya namanya utang usaha. Jadi akun yang muncul nanti adalah akun utang usaha dan beban pemeliharaan. Nah, di sini bedanya. Beban pemeliharaan di dalam persamaan dasar akuntansi itu tidak akan muncul kolom tersendiri, tetapi kolomnya adalah kolom modal. Nah, modalnya diapakan? Modalnya
dikurangi atau modal berkurang. Nah, dalam hal ini berarti akun ini terjadi kegiatan utang piutang. Utang terjadi pada kita sebagai pelanggan, sedangkan piutang terjadi pada pengusaha sebagai pemilik perusahaan jasa. Kita beri contoh. Misalnya seperti ini. Pada tanggal 3 September 2020, mesin yang kita miliki rusak, sehingga membutuhkan servis ke bengkel Ali. Nah, bengkel Ali ini khusus servis mesin gitu ya, mesin untuk bengkel resmi gitu ya. Kemudian pada tanggal itu juga servis mesin kita telah selesai dikerjakan oleh bengkel Ali. Misalnya kita menserviskan pagi, kemudian sorenya sudah selesai, kan bisa saja seperti itu ya. Senilai Rp250.000. Tetapi kita menunda pembayarannya kepada bengkel Ali dalam waktu 7 hari kemudian. Jadi pada saat itu, pada saat mesin kita sudah selesai dikerjakan oleh bengkel Ali, itu kita belum membawa uang misalnya. Kemudian akan dibayar 7 hari kemudian. Nah, otomatis kita yang punya utang. Kan begitu. Nah, jurnalnya dalam hal ini penjelasannya bagaimana kan gitu. Pada kejadian ini, akun yang harus dibuat oleh kita sebagai pelanggan yang menyerviskan barang adalah akun utang usaha dan akun modal. Jadi, pada PDA, utang usahanya akan bertambah. Kita punya utang, jadi utang usahanya bertambah. Dan modalnya bertambah juga. Ya kan? Yang disebabkan karena, modalnya berkurang. Ini ya, bukan bertambah tetapi berkurang. Nah, di sini tulisannya bertambah tetapi di sini tandanya berkurang ya. Yang benar adalah modalnya berkurang yang disebabkan karena adanya beban pemeliharaan atau biasanya disebut dengan beban lain-lain. Nah, atas barang yang kita serviskan. Nah, masing-masing senilai Rp250.000. Beban dalam PDA itu akan mengurangi modal ya. Artinya kolom pasifa yang diwakili dengan akun modal berkurang dan yang kedua adalah kolom pasifa juga yang diwakili akun utang usaha bertambah. Sehingga akan terjadi keseimbangan antara aktiva sama dengan pasifa. Kenapa atau mengapa demikian? Karena dua akun tersebut merupakan unsur dari pasifa. Dua-duanya unsur pasifa, baik modal maupun utang usaha. Sehingga jika pasifa yang satu bertambah, maka pasifa yang lain akan berkurang. Nah, tetap akan terjadi keseimbangan antara aktiva dan pasifa. Nah, contoh tabelnya seperti ini ya. Ini kan 3 September tanggalnya utang usahanya bertambah Rp250.000, modalnya berkurang. Nah, kalau berkurang itu diberi kurung ya, Rp250.000. Kalau mempengaruhi modal, maka harus diberi keterangan. Nah, keterangannya apa di sini? Beban pemeliharaan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita sebagai pengusaha sudah menyelesaikan jasa servis sepeda motor tetapi oleh pelanggan belum dibayar padahal servis sepeda motornya sudah diselesaikan oleh kita. Nah, akun yang muncul di sini adalah akun piutang usaha dan pendapatan jasa. Di sini dalam PDA, pendapatan jasa tidak ada kolomnya, tetapi adanya modal. Bagaimana? Menambah modal. Nah, seperti itu ya. Berarti akan terjadi kegiatan utang piutang. Utang terjadi pada pelanggan, ya kan? Sedangkan piutang, nah dibaliknya piutang terjadi pada kita sebagai pengusaha. Contoh. Pada tanggal 10 September 2020, kita pemilik bengkel resmi telah menyelesaikan servis servis sepeda motor, tetapi oleh Pak Reno sebagai pelanggan belum dibayar dan akan dibayar 1 minggu kemudian sebesar Rp1.500.000. Jadi ini kebalikan dari
hal yang transaksi yang nomor 2 tadi yang sebelumnya ya. Jadi gitu. Yang tadi kita punya utang sedangkan kita sekarang punya piutang. Nah, jadi penjelasannya adalah pada kejadian ini akun yang harus dibuat oleh kita sebagai pemilik bengkel agung ya tadi ya. Sebagai pemilik bengkel agung ya adalah pemilik bengkel resmi ya, mohon maaf. Pemilik bengkel resmi adalah akun piutang usaha dan akun pendapatan jasa. Nah, jadi pada PDA, piutang usahanya akan bertambah dan modal bertambah yang disebabkan karena adanya pendapatan jasa. Nah, masing-masing senilai Rp1.500.000. Nah, pendapatan jasa dalam PDA itu dia akan menambah modal. Artinya, kolom pasifa yang diwakili dengan akun modal akan bertambah dan kolom aktiva yang diwakili dengan piutang usaha akan bertambah. Sehingga akan terjadi keseimbangan antara aktiva sama dengan pasifa. Mengapa demikian? Karena dua akun tersebut merupakan unsur dari pasifa dan satunya unsur dari aktiva. Sehingga jika pasifa salah satunya bertambah, kemungkinan bisa terjadi aktiva juga bertambah. Nah, ini untuk bagaimana cara memasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansinya ya. 10 September, piutang usahanya tadi bertambah ya. Piutang usaha ini tadi bertambah 1.500.000 dan modalnya bertambah 1.500.000. Keterangannya karena mempengaruhi modal berarti harus diberi keterangan pendapatan jasa. Nah, kalau saya lihat tadi di pertanyaannya Kak Sinta itu mengarah menurut pendapat saya atau menurut pemahaman saya itu mengarah pada yang nomor 1 tadi ya. Nah, yang nomor 1 ini, nah ini ya, yang kita punya utang ya, kita punya utang itu berarti tagihannya masih ditunda kan begitu ya, kita punya utang, tetapi kalau menurut pemahamannya Kak Sinta mungkin bisa jadi yang nomor 2 ini atau yang nomor 3. Makanya tadi saya berikan 3 contoh beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya tagihan atau transaksi secara kredit. Nah, seperti itu ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Kak Sinta ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab kebingungan Kak Sinta atau teman-teman yang lainnya juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika tadi ada beberapa kalimat yang memang ada yang tidak sesuai karena editan ya. Jadi editan saya kurang pas. Jadi namanya manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan, tetapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Semoga bermanfaat dan Allah memberkati atau berkah atas yang kita lakukan hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.